Wah, ternyata selama ini tuh aku pakai skincare yang benar-benar menguras budget aku gitu loh, dan itu lumayan banyak. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Desi. Jadi kali ini aku ingin share pengalaman pribadi aku dalam membeli skincare. Yang mana dulu ya, kalau misalnya aku belanja sedikit ke minimarket, ke supermarket, padahal cuma mau beli cemilan gitu, ujung-ujungnya ya bawanya skincare. Cemilannya nggak jadi dibeli. Karena saking doyannya atau saking antusiasnya aku beli skincare di awal-awal aku baru mau mulai perawatan dengan skincare. Akhirnya skincare yang aku beli itu numpuk, mubazir, dan sebenarnya enggak terlalu aku pakai. Aku terlalu ikut-ikutan beauty vlogger atau korban iklan dan segala macamnya lah. Dan aku udah mulai memilah-milah yang mana yang perlu dibeli dan yang mana yang nggak perlu dibeli. Langsung aja, ini dia 5 skincare yang kalau kalian pengen beli, coba dipikir-pikir dulu. Yang pertama adalah peeling pad. Namanya peeling itu tentunya mengangkat sel-sel kulit mati kalian dengan jauh lebih optimal ya. Nah, sekarang itu udah mulai marak yang namanya peeling pad. Jadi peeling yang ada dalam bentuk pad seperti bedak gitu. Saya contohkan satu merek seperti Neogen ya. Tata. Jadi yang namanya pad begini, dia tuh kelebihan dari peeling pad sebenarnya dia tuh menggunakan dua exfoliating ya. Jadi physical exfoliating dari si padnya ini, terus ada chemical exfoliating yang terkandung dalam padnya dia. Jadi biasanya kalau aku nggak salah ini tuh mengandung glycolic acid atau AHA ya. Dan memang ya, pada saat kalian aplikasikan si peeling pad ini benar-benar bagus banget di kulit. Itu akan mengangkat sel-sel kulit mati kamu secara lebih menyeluruh. Dari segi manfaat ini tuh bagus banget. Tapi ini tuh bagus untuk orang-orang yang memang jarang melakukan eksfoliasi. Jadi kalau aku pribadi, karena aku menggunakan exfoliating toner, terus aku juga malam hari menggunakan facial wash yang mengandung exfoliating, aku rasa eksfoliasi di kulit aku itu udah cukup banget. Nah, kalau misalnya aku pakai lagi si dia ini, takutnya jadi over eksfoliasi. Jadi aku harus lebih memilih antara menggunakan si Neogen ini dan menggunakan toner aku. Kenapa aku bilang kalian perlu pikir-pikir dulu beli ini? Karena si Neogen Biopil ini itu isinya 30 pad. Nah, sementara sejak kalian membuka segelnya itu hanya boleh kalian gunakan selama 6 bulan. Jadi kurang lebih setiap bulan kalian harus menghabiskan 5 pad ini. Jadi kurang lebih 5 hari lah, setiap 5 hari kalian harus menggunakan satu pad. Nah, ini tuh cocok untuk kalian yang sebenarnya enggak menggunakan yang namanya exfoliating toner sehari-hari. Tapi kalau kalian sebenarnya menggunakan exfoliating toner sehari-hari, aku rasa ini tuh sebenarnya tidak perlu-perlu amat gitu loh. Dan lagi jangka waktu pemakaiannya tuh singkat banget. Kalau kalian benar-benar tertarik ya, misalnya kalian terobsesi atau kalian benar-benar pengen banget mencoba si Neogen Biopil ini, kalian bisa beli ya mungkin yang ukuran yang sasetan. Jadi ibaratnya nggak mubazir. Karena aku pribadi Neogen ini tuh akhirnya ujung-ujungnya kebuang. Ini expire-nya 2022, tapi karena hanya 6 bulan pemakaian, aku nggak berani menghabiskan si dia ini. Jadi sayang banget kan. Terus yang kedua adalah Sheet Max. Jadi Sheet Max itu sekarang udah menjamur di mana-mana. Mau itu produk lokal, produk luar negeri, asli, pokoknya di mana-mana kalian bisa mendapatkan Sheet Max. Untuk kalian yang sudah pernah pakai Sheet Max ya, zaman sekarang kayaknya udah semua orang sudah mulai pakai Sheet Max ya. Jadi sebenarnya si Sheet Max itu tuh lebih banyak mengandung yang namanya humectant. Memang itu tuh sangat membantu untuk menghidrasi kulit kalian dan melembabkan kulit kalian dengan sangat-sangat baik. Tapi sebenarnya ini tuh nggak terlalu kalian butuhkan kalau kulit kalian tuh nggak ada masalah kelembaban. Tapi kembali lagi, kalian perlu melihat serum kalian apa, terus krim kalian apa. Kalau misalnya serum kalian sudah mengandung moisturizer, terus krim kalian udah mengandung moisturizer, itu sebenarnya itu udah sangat cukup guys. Kulit itu pintar banget gitu ya. Pada saat kita memberikan banyak moisturizer, dia akan mengurangi produksi sebum ya pastinya. Tapi sebenarnya kalau kalian terlalu over moisturizer, misalnya kalian rutin di bulan ini kalian pakai
seminggu 2 kali gitu ya, atau misalnya karena kalian pengen mau nikah, misalnya ada mau acara lamaran segala macam gitu ya, akhirnya kalian pakai sheet mask setiap hari sebelum acara itu. Terus di minggu depannya atau di bulan depannya misalnya kamu nggak pakai sheet mask lagi, percayalah nanti pori-pori kamu akan jauh lebih membesar, produksi sebum kamu tuh meningkat karena balance-nya kulit itu diatur atau diberikan sinyal. Jadi pada saat kulit kamu biasanya menerima moisturizer yang sangat-sangat over, kulit kamu akan cenderung jauh lebih normal ke kering. Tapi pada saat kalian tidak menggunakan lagi si sheet mask itu dengan rutin, misalnya juga kalian lagi kurang budget untuk beli sheet mask gitu ya, akhirnya sebum di kulit kamu jauh lebih meningkat produksinya dan justru bisa memperbesar pori-pori kamu dan juga bisa membuat kulit kamu jauh lebih berminyak dibanding sebelumnya. Dan kalau benar-benar kalian pengen tetap pakai sheet mask, aku rasa 2 kali sebulan itu udah cukup banget. Yang penting kalian tuh continue. Yang ketiga adalah hydrating toner. Nah, toner itu terbagi atas 2 ya sekarang, ada exfoliating toner dan hydrating toner. Tapi tahu nggak sih sebenarnya toner itu fungsinya apa ya? Fungsi toner itu menormalkan pH kulit kita setelah terkena facial wash. Kedua, itu bisa mengangkat sisa-sisa kotoran yang ada di kulit kita. Yang ketiga, menghidrasi kulit kita. Terus yang keempat, bisa mengangkat sel-sel kulit mati kita ya, agar kulit itu terlihat jauh lebih glowing atau bercahaya. Itu kalau si toner itu mengandung yang namanya exfoliating agent. Kalau untuk aku pribadi, kalau disuruh memilih ada yang namanya exfoliating toner dan hydrating toner, aku hanya akan memilih exfoliating toner. Percayalah, dulu tuh aku menggunakan 2 toner ya. Aku menggunakan exfoliating toner dan hydrating toner. Hydrating toner itu sebenarnya untuk menghidrasi kulit kamu, yang katanya alasannya itu untuk menghidrasi setelah kalian menggunakan yang namanya exfoliating toner. Tapi sebenarnya sudah ada serum yang bisa memberikan extra moisturizer juga atau memberikan hidrasi ke kulit kamu. Jadi kecuali kalau kalian memang nggak menggunakan serum wajah, nah alternatif untuk menggunakan hydrating toner itu jadi tepat. Tapi kalau kalian menggunakan serum wajah, menurut aku itu kalian terlalu banyak memberikan moisturizer ke kulit kamu. Tapi sekarang aku hanya menggunakan exfoliating toner aja dan aku rasa itu udah mencakup ya semua fungsi toner yang aku butuhkan. Yang keempat, menggunakan neck cream dan eye cream. Sebenarnya kalau untuk kalian yang punya masalah atau keluhan kulit di sekitar area itu, sebenarnya enggak terlalu membutuhkan yang namanya krim leher dan krim mata. Kecuali kalau kalian punya indikasi khusus, misalnya punya keluhan yang benar-benar sulit banget dihandle gitu ya. Misalnya untuk di mata ada kerutan halus yang muncul. Tapi kalau kalian misalnya hanya mengeluhkan masalah mata panda, suka begadang gitu ya, sebenarnya yang namanya eye cream itu nggak terlalu kalian butuhkan. Jadi kalian tinggal mengoleskan yang namanya day cream kamu atau night cream kamu di area dekat mata. Cuma jangan sampai terkena di area pertumbuhan rambut di area mata ya, atau bulu mata. Dan aku sarankan kalian tetap menggunakan jari manis dalam memijat mata gitu ya, karena memang jari manis ini yang paling lembut banget penekanan atau sentuhannya di kulit. Nah, untuk neck cream sendiri, ada beberapa orang yang memang mengeluhkan ada terjadi lipatan-lipatan di sekitar leher dan merasa butuh yang namanya krim leher gitu ya. Kalau menurut aku sebenarnya body lotion itu sudah bisa mencakup area leher kita gitu ya, area leher sampai ke kaki itu sudah sangat-sangat cukup untuk kalian pakai, dan itu juga untuk membantu kalian lebih ringkas, nggak ribet gitu ya dalam menggunakan yang namanya skincare. Tapi ini tuh juga nggak berlaku untuk kalian yang memang mengalami yang namanya melasma gitu ya. Setelah melahirkan biasanya krim itu leher tuh jadi jauh lebih berkerut dan hitam gitu. Nah, si neck cream itu baru bisa membantu kalian karena memang ini benar-benar lebih butuh yang namanya treatment khusus. Untuk kalian nih ya yang sebenarnya cuma belang karena sinar matahari atau sebenarnya karena daki atau sel kulit mati, sebenarnya tuh kalian nggak terlalu membutuhkan yang namanya neck cream. Kalian cukup melakukan eksfoliasi rutin atau scrub badan gitu ya, dan juga menggunakan body lotion yang mengandung SPF pada saat kalian keluar rumah. Yang kelima itu skincare mahal dan diskon. Jadi ini tuh susah banget dihandle oleh para kaum wanita ya.
Aku aja pribadi sebagai emak-emak kalau ngelihat diskon aja itu ya, rasa-rasa kaki aku tuh otomatis tuh bakal ke area tempat diskon kalau misalnya ke mall gitu ya. Jadi memang itu jadi godaan yang sangat-sangat besar. Apalagi ya ini tuh skincare yang benar-benar kalian tunggu selama ini. Misalnya skincare yang benar-benar mahal, kamu lihat iklannya itu keren banget gitu ya, efeknya wow banget. Kalian ngeliat review YouTube, wah keren banget gitu loh, aku pengen coba. Tapi harganya mahal sekali. Terus tiba-tiba kalian jalan ke mall tuh tiba-tiba diskon gitu ya, diskon besar-besaran tuh, potongan 50% mungkin ya kayak gitu ya. Itu tuh akan membuat diri kamu tuh jadi terjebak di situasi kondisi ini, beli nggak ya, beli nggak ya. Dan aku pernah mengalami hal itu. Jadi sebenarnya ini tuh tergantung lagi dari budget. Ya, kalau misalnya kalian merasa budget kamu itu unlimited gitu ya, ibaratnya nggak ada keperluan-keperluan lain, atau kalian wanita karir dan tidak punya banyak apa ya namanya, tanggungan seperti itu ya, ya bisa jadi kalian tinggal ngambil aja, itu nggak ada masalah soal budget. Tapi kalau kalian ya ibaratnya hanya menyontek skincare teman ya, misalnya kalian melihat ke teman kalian bagus pakai si skincare mahal ini, terus kalian pengen coba tapi budget kamu terbatas gitu ya, menurut aku sebaiknya dihindari yang namanya skincare mahal tapi diskon. Menurut aku pada saat skincare diskon, kamu mungkin bisa membeli dia ya. Nah pada saat kamu nih udah cocok-cocokan banget sama dia, terus tiba-tiba udah habis lah yang kamu beli itu dan diskonnya udah nggak ada, itu bakal bikin sakit hati guys. Jadi kalau aku pribadi, saran aku untuk membuat atau membeli skincare itu sesuaikan dengan budget masing-masing. Memang ada beberapa faktor yang membuat skincare itu mahal. Yang pertama tentu aja brand luar negeri ya, yang namanya dari luar negeri ke sini itu pasti butuh cost. Terus yang kedua pemasaran. Banyak banget artis yang mempromosikan si produk ini. Tentu aja produk ini otomatis punya biaya endorse, dan ini menurut aku jadi tambahan biaya dari si skincare itu. Selain itu tergantung dari kemasannya. Kalau kalian kemasan elegan atau desain yang sangat-sangat bagus banget, itu tuh juga menambah biaya atau cost yang tentunya enggak sedikit gitu ya pada saat dia mau diproduksi. Tapi yang namanya skincare mahal pasti punya kualitas ya. Dia tuh nggak mungkin mau menampilkan atau mempromosikan kemana-mana dengan sangat-sangat baik kalau dia nggak punya kualitas gitu ya. Tapi ini aku sarankan ke kalian mencoba skincare yang sebenarnya jauh lebih murah dulu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah mendapatkan skincare yang harganya jauh lebih murah, cocok di kamu, berefek di kamu, kenapa harus mencari yang mahal dan diskon itu ya? Kembali lagi ya, yang namanya skincare yang mahal plus diskon itu memang menjadi satu tantangan para kaum wanita yang memang punya keinginan untuk nyobain gitu ya. Jadi itulah 5 skincare yang kalau kalian pengen beli, coba dipikir-pikir dulu. Karena yang namanya skincare itu nggak seperti yang namanya baju. Kalau kalian sudah buka segel, misalnya seperti serum atau toner, itu kalian pada saat kalian mau jual lagi atau mau jadikan pre-love, orang bakal mikir-mikir untuk membeli yang udah pernah terpakai. Yang pertama, dia mungkin ragu tempat penyimpanan kamu selama ini gimana, terus kamu higienis atau gimana gitu ya. Terus banyak hal yang mungkin jadi pertimbangan orang-orang untuk membeli skincare yang sebenarnya udah terpakai. Jadi lebih baik untuk lebih bijak dalam membeli skincare. Oke? Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Bye-bye!